sini saya akan memaparkan materi pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan dengan metode storytelling. Yang pertama yaitu pentingnya keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Berbicara tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial, mengekspresikan ide, mempengaruhi orang lain, serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan percaya diri. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara membantu berinteraksi dengan orang lain, seperti saat berkomunikasi dengan keluarga, teman, atau masyarakat. Melalui berbicara, seseorang dapat mengekspresikan emosi, pendapat, dan kebutuhan dengan jelas. Keterampilan berbicara yang baik meningkatkan kepercayaan diri dan memperkuat citra diri di lingkungan sosial. Dan yang kedua adalah keterampilan berbicara dalam dunia pendidikan. Keterampilan berbicara sangat penting bagi siswa untuk menyampaikan ide, berdiskusi, dan berargumentasi secara logis. Guru menggunakan keterampilan berbicara untuk menjelaskan materi, memberikan instruksi, dan memotivasi siswa. Siswa yang terampil berbicara akan lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan seperti presentasi, diskusi kelompok, debat, maupun pidato. Nah, di sini saya akan memberikan contoh melalui metode storytelling. Perlu kita ketahui bersama untuk mengetahui apa itu storytelling. Di sini storytelling adalah metode pembelajaran berbicara di mana siswa diminta untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman pribadi, atau cerita rakyat dengan menggunakan bahasa yang ekspresif dan komunikatif. Tujuannya melatih keberanian dan kepercayaan diri siswa dalam berbicara di depan umum, mengembangkan kosakata dan struktur kalimat, melatih intonasi, ekspresi wajah, dan gerak tubuh agar komunikasi lebih menarik, dan meningkatkan kreativitas serta imajinasi siswa. Adapun langkah-langkah untuk penerapan metode storytelling ini, yang pertama yaitu persiapan, di mana guru memilih atau meminta siswa untuk bercerita pendek dengan cerita yang menarik. Yang kedua, pemahaman isi cerita. Siswa memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari cerita tersebut. Yang ketiga, latihan bercerita. Siswa berlatih menggunakan intonasi, ekspresi, dan gestur tubuh. Yang keempat, penyampaian cerita. Siswa tampil satu persatu menceritakan kisahnya. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi. Guru memberi umpan balik mengenai pengucapan ekspresi dan kelancaran berbicara. Berikut adalah contoh penerapan metode storytelling dalam kelas. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar berbicara dengan menggunakan metode storytelling. Ada yang mau menceritakan pengalaman pribadinya? Saya berikan kesempatan. Saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Agustira. Saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya itu saya pernah mandi di Kuala. Pas itu saya belum tahu berenang sebenarnya sih, tapi saya tes orang tahu saya kayak mandi di Kuala, dan pasti saya mandi di Kuala itu kayak di terjunan begitu toh. Pas saya melompat, hama langsung kayak tenggelam begitu, kayak terputar-putar begitu saya di terjunan itu toh. Tapi kamu tahu harus kuku ini namanya Ali toh, dia tolong kau toh saya. Dia tolong saya toh, ama kayak langsung ama kayak rasanya tuh kayak bagaimana ya, mau telan-telan air ke merantau saya. Tapi di situ kayak lantaran saya sudah trauma dan kayak trauma di situ saya toh.
Pas antara saya sudah turun begitu, saya sudah tidak mau mandi terjun gitu, tapi saya mandi di kuala kecil saja. Kayak itu saja Bapak. Oke, terima kasih. Oke, bagus sekali teman-teman. Itu adalah contoh keterampilan berbicara dengan menggunakan metode storytelling. Tetapi lebih baiknya ketika pada saat bercerita kita lebih menggunakan intonasi dan ekspresi yang hidup agar pendengar lebih tertarik. Dengan demikian, kita mengetahui metode storytelling adalah metode yang membantu siswa mengembangkan keterampilan berbicara secara alami dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar berbicara dengan lancar, tetapi juga belajar mengatur ekspresi, suara, dan emosi. Keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Oke, jadi itu adalah video keterampilan berbicara dengan menggunakan metode storytelling. Saya Aditya Rande dengan NIM A11252005 mengucapkan terima kasih.